Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih bisa hadir di ruangan ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan doa yang berupa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 03 Gunung Tule. Selanjutnya ibu-ibu hebat semuanya yang sempat hadir pada ruangan ini. Baiklah ibu-ibu hebat, pada hari ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman tentang tugas saya dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama di sini adalah konsep inti dari budaya positif ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas, dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi di sini maksudnya kita bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita sesuai dengan kebutuhannya, yaitu berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Jadi di sini tentunya kita harus menerapkan disiplin positif ini di sekolah kita. Kira-kira ibu-ibu semuanya apa disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita? Siapa yang bisa kira-kira menyebutkan disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Ya, Ibu Yuliatri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis disiplin atau bentuk disiplin yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu yang pertama tentang pembiasaan budaya salam, di mana
sampai di sekolah sebelum kegiatan belajar, murid selalu dibiasakan untuk bersalaman baik dengan temannya maupun terutama dengan gurunya. Selanjutnya begitu juga dengan di dalam kelas, budaya positif yang sudah kita terapkan seperti biasa, yaitu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Begitu juga dengan disiplin yang lain, masih banyak lagi disiplin yang lain. Kira-kira itu, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuliatri yang sudah memberikan jawabannya, bagus sekali ya. Jadi kita sudah menerapkan disiplin positif di sekolah kita seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Yuliatri, yaitu bersalaman dengan teman-teman dan guru-guru sebelum anak-anak kita itu memasuki ruangan kelas pada pagi hari. Kemudian juga ketika anak-anak mau pulang sekolah. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini maksudnya nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila yang tadinya sudah sama-sama kita lihat di depan, yaitu terdiri dari 6 dimensi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi itu merupakan contoh-contoh dari nilai kebajikan di dalam budaya positif. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang paling penting agar dipenuhi, agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Tentunya kita akan melakukan semua usaha terbaik untuk mendapatkannya. Selanjutnya kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini yang pertama adalah makanan, atau kita sebut dengan pangan. Yang kedua adalah pakaian, yang kita sebut dengan sandang. Kemudian tempat tinggal yang kita sebut dengan papan. Jadi ketiga bagian yang ada di dalam kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ini harus terpenuhi ketiganya. Apabila salah satunya tidak bisa terpenuhi, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup. Contohnya makanan. Apabila kita tidak makan dalam beberapa hari. Yang kedua, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang. Kasih sayang di sini ada hubungannya dengan hubungan dengan orang lain. Nah, di sini bagian-bagian dari kasih sayang itu adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi
tentunya peserta didik kita membutuhkan kasih sayang penuh dari kita sebagai seorang pendidik. Kadang-kalanya ada peserta didik kita itu kelihatannya seperti yang kita sebut dengan istilah MPO ya, menarik perhatian orang. Itu bisa jadi di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga di sekolah dia menunjukkan sikap yang terhadap kita, menunjukkan sikap yang MPO tadi agar mendapat perhatian lebih dari kita sebagai gurunya. Jadi sebagai seorang pendidik tentunya kita harus memperhatikan setiap kebutuhan yang diperlukan oleh murid-murid kita. Kemudian yang ketiga di sini adalah penguasaan. Penguasaan di sini erat kaitannya dengan harga diri. Keinginan untuk dianggap memiliki, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Jadi anak-anak kita itu ingin dia agar pendapatnya didengarkan oleh orang lain. Jadi di sini termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia bagian penguasaan. Selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan ini masuk ke dalam mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Misalnya ketika peserta didik kita sedang belajar, kita masuk ke dalam kelas, kemudian anak-anak murid kita berhak memilih mau belajar di mana. Tentu itu adalah kebebasannya memilih belajar di mana yang nyamannya. Kadang anak murid kita itu merasa di kelas itu jenuh belajar, bosan ya, sehingga dia memilih belajar di halaman sekolah misalnya atau di perpustakaan. Jadi dia berhak memiliki kebebasan dia untuk menentukan pilihannya, mau belajar atau melaksanakan pembelajaran, sehingga kita bisa memenuhi keinginannya tersebut, sehingga pembelajaran yang kita tuju pada hari itu tercapai dengan baik. Selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan. Tentunya sebagai seorang pendidik kita harus bisa memberikan kesenangan terhadap anak didik kita. Misalnya di dalam belajar tentunya kita harus memberikan seperti ice breaking ya, agar kita bisa memotivasi anak didik kita sehingga mereka senang dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kita harapkan pada hari itu bisa berjalan dengan baik dan tercapai apa yang kita harapkan dari para peserta didik kita. Selanjutnya kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik di sini adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita, seperti pengaruh dari luar ya. Di sini motivasi dari luar ini dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya peserta didik kita mau melakukan apa yang kita sampaikan karena dia takut nanti mendapat hukuman dari kita atau dia merasa tidak nyaman nanti. Jadi itu adalah contoh dari motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang itu mau melakukannya karena dia memikirkan kira-kira nanti kalau saya melakukannya imbalan apa yang akan saya dapatkan. Jadi kedua motivasi ekstrinsik ini, keduanya ini adalah motivasi menuju kegagalan. Ya,
Karena di sini keduanya itu melakukannya bukan atas dasar kesadarannya sendiri. Selanjutnya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi hendaknya para peserta didik kita itu memiliki motivasi intrinsik agar dia sendiri yang sadar bahwasanya pendidikan itu sangat penting baginya untuk masa depannya yang lebih baik. Jadi inilah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kita masuk kepada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol guru sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita masuk pada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi di dalam posisi penghukum ini ciri-cirinya yaitu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot dan jari-jari menunjuk-nunjuk serta menghardik-hardik. Jadi dampak dari posisi penghukum ini bisa jadi anak murid kita itu marah terhadap kita, mendongkol atau bahkan membenci kita. Jadi itulah tentang posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini posisi kontrol pembuat merasa bersalah yaitu posisi yang biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi walaupun dia nada suaranya lembut, tetapi sangat dalam pengaruhnya. Nah, di sini ciri-ciri guru pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Jadi dampak dari pembuat merasa bersalah ini tentu anak-anak bisa jadi akan mengulanginya lagi kesalahan yang sama, kemudian dia akan merasa rendah diri atau dia merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-ciri guru dengan posisi teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, mata dan senyum jenaka. Jadi sebagai posisi kontrol guru sebagai teman di sini dampaknya bisa jadi anak tersebut atau peserta didik kita
hanya akan mau melakukan sesuatu apabila berhubungan dengan guru tersebut. Jadi apabila guru lain yang menyuruhnya, mungkin dia tidak akan mau berbuat. Jadi kira-kira itulah posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya masuk kita ke posisi kontrol guru yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ciri-ciri guru dengan posisi pemantau: nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi dampaknya di sini peserta didik kita akan mau melakukan sesuatu itu karena dia memikirkan konsekuensinya yang akan diterima. Jadi kira-kira itulah tentang posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima, kita masuk kepada posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ciri-ciri guru dengan posisi manajer ini: nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Jadi di sini posisi kontrol guru dari kelimanya ini sebagai manajer inilah posisi kontrol yang paling tepat kita gunakan. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru itu yang kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang sebagai penghukum, kata-katanya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan contoh bentuk hukuman. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian perempuan merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, contoh daripada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, di sini, nak, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji bukan? Kenapa masih dilakukan lagi? Nah, itu kata-kata atau kalimat yang kita gunakan sebagai posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian kalimat yang kita gunakan sebagai posisi kontrol guru sebagai pemantau yaitu: kamu tidak memakai atribut lengkap. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak memakai atribut lengkap? Nah, jadi itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya contoh dari posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu kalimat yang digunakan: apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini posisi kontrol sebagai manajer ini kita menggali bagaimana tanggapan daripada anak didik kita tersebut. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira ibu-ibu hebat semuanya, selama ini posisi kontrol yang mana yang sudah kita gunakan? Nah,
Siapa kira-kira yang bisa memberikan jawabannya? Pak, selama ini kira-kira sebelum kita mengetahui 5 posisi kontrol guru, kira-kira posisi mana yang kita gunakan terhadap anak didik kita di sekolah? Bisa Ibu Lidayani? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengetahui tentang 5 posisi kontrol guru di sekolah, saya termasuk pada posisi kontrol sebagai penghukum dan juga pembuat merasa bersalah. Karena di sini yang pertama sebagai penghukum, anak didik saya yang tidak mengerjakan PR, saya sering membuat atau mengerjakan 2 kali lipat. Berarti di sini saya sebagai posisi saya sebagai penghukum. Kemudian jika anak didik saya tidak berpakaian lengkap atau atributnya yang kurang lengkap, saya membiasakan anak didik saya tersebut untuk memungut sampah yang berserakan di halaman sekolah. Nah, setelah saya mendapat penjelasan dari Ibu Endang tentang 5 posisi kontrol sebagai guru, saya insya Allah akan beranjak dari posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, setidaknya menjadi teman ataupun menjadi pemantau. Karena manajer di sini itulah posisi kontrol yang paling diharapkan oleh anak-anak didik kita. Karena manajer ini adalah posisi yang paling istimewa di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lidayani yang sudah memberikan jawabannya atas posisi kontrol yang selama ini diterapkan di sekolah kita, terutama di kelasnya. Yaitu tadi Bu Lidayani menyebutkan bahwasanya posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah itu sering dilaksanakan. Jadi mulai dari sekarang, karena kita sudah sama-sama mengetahui 5 posisi kontrol guru, tentunya kita, karena posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah posisi kontrol yang membuat peserta didik kita menuju kegagalan untuk masa depannya. Jadi mulailah kita beranjak agar kita menempatkan diri kita kepada posisi kontrol selain daripada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Bisa jadi posisi kontrol kita sebagai teman atau pemantau, atau bahkan kita akan menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer agar peserta didik kita mendapatkan rasa ketenangan, nyaman, aman dalam mendapatkan pendidikan yang kita berikan, sehingga peserta didik kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi di sini kalau keyakinan kelas itu dalam pembentukannya melibatkan semua siswa kita atau dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara peraturan kelas itu lebih mengacu kepada peraturan yang dibuat oleh sepihak atau lebih bersifat otoriter. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu kegiatan akan lebih memotivasi seseorang
dari dalam dirinya atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Selanjutnya kita masuk kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini maksudnya yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada segitiga restitusi itu, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini kita gunakan apabila ada murid kita yang melakukan kesalahan atau mengalami permasalahan di kelas kita yang berhubungan dengan pembelajaran dan keyakinan kelas kita. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimatnya di sini tentang menstabilkan identitas itu yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu. Selanjutnya, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Institusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini kalimat yang kita gunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi itu kata-kata, kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya di sini tentang menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kata-kata yang kita gunakan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi inilah segitiga restitusi yang kita gunakan di dalam pembelajaran apabila kita menghadapi suatu permasalahan yang kita temui dari siswa-siswa kita. Jadi bagaimana ibu-ibu hebat semuanya, kira-kira ada tanggapan atau saran atau juga umpan balik dari ibu-ibu hebat semuanya, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Endang. Saya sangat terinspirasi dengan seminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Endang di SDN 03 Gunung. Sehingga kami lebih memahami lagi tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di SD 03 Gunung, khususnya
bagi diri saya sendiri untuk menerapkannya di kelas. Namun dari slide-slide yang Ibu Endang terangkan tadi, yang Ibu jelaskan, ada sedikit yang masih rancu bagi saya tentang segitiga restitusi. Di sini tadi ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang permasalahan yang ditemui di kelas ataupun di sekolah. Apakah setiap permasalahan yang ditemui harus dilakukan segitiga restitusi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nanti atas jawaban dan tanggapan dari Bu Endang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ida tentang segitiga restitusi tadi. Pertanyaannya, apakah setiap permasalahan yang kita temui di kelas dan di sekolah itu selalu kita selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi? Tentu jawabannya tidak. Di mana apabila permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan dalam jangka waktu 30 menit atau tidak melalui kontak fisik antara siswa, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus menerapkan segitiga restitusi ini. Tetapi apabila sudah terjadi kontak fisik antar siswa, misalnya berkelahi, tentunya kita laksanakanlah, kita selesaikanlah masalah tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi bagaimana kira-kira Ibu Ida atas jawabannya? Baiklah, mungkin dari yang terakhir di sini, dalam menerapkan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai alumni, bagaimana perjalanan kita sebagai manajer yang menuntun murid-murid kita nantinya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan kita, yaitu kurikulum merdeka. Nah, baiklah ibu-ibu hebat semuanya, mungkin pada kesempatan ini hanya inilah dulu yang bisa saya sampaikan di dalam menerapkan seminasi budaya positif di modul 1.4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.